Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting terkait dengan penataan honorer yang telah dilaksanakan sampai dengan 30 September beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu, pada penataan non-ASN sudah diumumkan oleh instansi. Namun, apakah masih bisa melakukan perbaikan data? Bapak Ibu simak infonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, mohon dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer non-ASN, yang mana kabar tersebut yaitu jika honorer melakukan kesalahan input data masih bisa diperbaiki hingga tanggal berikut. Nah, tanggal berapa batas Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Yang seterusnya, siapa sajakah yang bisa melakukan perbaikan data pada pendataan non-ASN tahun 2022? Simak terus artikel ini. Pemerintah telah mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penataan non-ASN dan honorer yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintah. Hal tersebut sebagaimana surat edaran Kemenpan RB pada tanggal 22 Juli 2022 yang lalu. Kemudian, surat tersebut bernomor B 1511 garing M.SM.01.00 mengenai hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai upaya tindak lanjut penataan non-ASN yang resmi berakhir pada tahap prafinalisasi tanggal 30 September lalu, Kemenpan RB kembali merilis surat edaran terbaru. Surat edaran tersebut dikeluarkan dengan nomor B garing 1917 garing SM.01.00/2022 mengenai tindak lanjut penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sebagaimana rilisnya surat edaran tersebut, masing-masing instansi kini telah mengumumkan hasil pendataan non-ASN. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN, Menpan RB menghimbau pada tiap-tiap instansi yang telah melakukan input data untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data tenaga honorer. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa data tenaga honorer telah sesuai dengan surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli beberapa hari yang lalu. Tenaga honorer yang datanya telah diverifikasi dan validasi harus diumumkan hasilnya melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender, dengan tenggat waktu paling lambat untuk instansi mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yaitu tanggal 8 Oktober. Tepatnya hari ini Bapak Ibu ya. Nantinya tenaga honorer dapat melakukan umpan balik terhadap pengumuman tersebut untuk memastikan akuntabilitas data yang disampaikan oleh instansi. Pada tahap ini, tenaga honorer dapat melakukan perbaikan data dalam jangka waktu 10 hari kalender dengan tenggat waktu paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui sistem aplikasi penataan non-ASN BKN secara online. Jadi tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu ya. Kalau hari ini tanggal 8, berarti kalau ya batas waktunya tanggal 22, berarti kurang lebih 14 hari lagi waktu Bapak Ibu untuk memperbaiki data jika terdapat kesalahan input. Nantinya data final hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer tersebut wajib disertai dengan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi tanpa SPTJM Bapak Ibu berarti datanya itu masih belum sah ya. Tetapi dengan disertai dengan SPTJM maka data Ibu pada pendataan ya non-ASN itu sah dan resmi sesuai dengan aplikasi pendataan honorer non-ASN yang dikehendaki oleh BKN. Selama tenggat waktu perbaikan data yang akan berakhir tanggal 22 Oktober
maka tenaga honorer harus benar-benar memastikan data yang diunggah adalah benar. Jadi saya ulangin Bapak Ibu ya, selama tenggat waktu tersebut ya, data harus diupayakan benar sudah pasti. Sebab pada rentang waktu yang disediakan merupakan tahap terakhir dari proses pendataan non-ASN tahun 2022. Adapun hal yang perlu diketahui oleh honorer berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 bahwa penataan non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Ingat Bapak Ibu ya, bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Namun penataan non-ASN yang dimaksud bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dalam hal ini, baik tenaga honorer yang bekerja di instansi pusat maupun daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.